Shalom, selamat pagi adik-adik dan juga orang tua yang berada di rumah. Jumpa lagi bersama Kakak Yoce dalam ibadah sekolah minggu tanggal 21 bulan Maret tahun 2021. Mari kita mulai dengan ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, kita akan memuji Tuhan yang berkata, "Dengar Dia panggil nama saya." Baik adik-adik, mari sebelum kita mulai dengan ibadah kita di saat ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat ini mau terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang suci dan kudus memberkati ibadah sekolah minggu di saat ini. Amin. Ya adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang berkata, "Hatiku penuh nyanyian." Ya, baik adik-adik yang ada di rumah bersama orang tua, kita akan mulai dengan ibadah kita di saat ini. Kita akan menyanyi puji Tuhan dengan lagu "Mari Masuk, Mari Masuk". Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, kita telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami agar apa yang kami baca, kami renungkan, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Amin.
Adik-adik yang ada di rumah, kita baca bersama-sama ya, karena hanya 2 ayat, kita baca bersama-sama. Kakak Yoce baca perikopnya, kita baca sama-sama ayat 27 dan juga 28. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca serta merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi kita boleh melaksanakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, baik adik-adik, Kakak Yoce akan bercerita ya tentang firman Tuhan yang telah kita baca sama-sama tadi. Tapi sebelum Kakak Yoce cerita, Kakak Yoce mau tanya, siapa di sini yang sudah punya HP? Ya, pasti kita semua sudah punya HP ya. Terus, siapa yang suka main internet? Nah, di internet itu kan ada FB, ada WA, ada Instagram. Yang sekarang lagi viral, anak-anak sekarang biasa pergunakan yaitu TikTok. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sering ya bermain FB, WA, Instagram, dan juga TikTok. Kakak Yoce pun demikian, sering bermain FB, main Instagram, main TikTok, dan WA juga. Adik-adik yang ada di rumah, di sini Kakak Yoce akan bercerita, Kakak Yoce akan menjelaskan tentang teknologi dan juga pemanfaatannya. Teknologi dan manfaat, ya. Teknologi dan manfaat di sini Kakak Yoce akan menjelaskan satu persatu apa saja itu teknologi, terus manfaatnya apa, kemudian dampaknya dan positifnya apa, ya. Jadi Kakak Yoce akan menjabarkannya, menguraikannya satu-satu agar adik-adik di rumah bisa mengerti ya. Baik, yang pertama ada 4 teknologi yang Kakak Yoce jelaskan, yaitu pertama teknologi komunikasi. Aduh Kakak Yoce, teknologi komunikasi itu apa ya? Nah, teknologi komunikasi itu teknologi membantu manusia berkomunikasi dengan orang lain, atau teknologi informasi itu kita bisa mendapatkan informasi dari orang lain. Tapi apa saja ya? Nah, yang pertama yang kita bisa dapat informasi dari orang lain yaitu televisi, ya. Televisi, ada radio, ada media online dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah teknologi transportasi. Teknologi transportasi yang selalu adik-adik kesana kemari tuh. Pakai apa ya teknologi transportasi itu? Ya, betul sekali. Teknologi transportasi itu seperti mobil, motor. Kalau kita mau ke daerah lain atau ke kota lain, kita pakai pesawat. Bisa juga kita pakai kapal. Itu mempermudah kita ke tempat lain. Ya. Lalu yang ketiga adalah teknologi komunikasi. Itu yang penting ya. Teknologi komunikasi itu penting supaya membantu kita berkomunikasi dengan orang lain. Seperti apa? Nah, smartphone, HP yang biasa kita pergunakan, mesin fax, email, dan aplikasi chatting lainnya. Oke, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di sini manfaat teknologi dalam bidang pendidikan itu apa? Ya, dalam masa wabah ini kan adik-adik tidak diperbolehkan untuk sekolah, ya, sehingga adik-adik duduk di rumah saja, terus kemudian bisa membuka website untuk mendapatkan atau mengakses materi pelajaran secara online. Jadi duduk manis di rumah, tinggal mengakses internet, lalu bisa belajar secara online. Ya, adik-adik yang ada di rumah, Kak Yoce akan menjelaskan lagi tentang
dampak positif dan juga dampak negatif dari teknologi tersebut ya. Jadi teknologi itu ada dampak positifnya dan teknologi itu juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu yang pertama mempercepat kita mendapatkan informasi. Lalu yang kedua memudahkan kita dalam media sosial, di dalam media sosial. Lalu yang ketiga mempermudah komunikasi dengan orang lain. Ya, dampak negatifnya adalah meningkatnya kejahatan, penipuan. Lalu kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita dilarang membuka sesuatu yang tidak boleh kita lihat. Ya, Tuhan Yesus pasti kecewa, tidak suka, tidak senang sesuatu yang seharusnya adik-adik tidak boleh melihat. Ya. Kemudian yang ketiga, menurunnya prestasi belajar. Ketika adik-adik di rumah hanya setiap hari melihat HP, nonton HP, main TikTok, terus tidak belajar, pasti prestasi adik-adik menurun. Nah, itu sangat harus dijaga. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang berada di rumah bersama Mama dan Papa. Lalu, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya menyingkapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju ini? Yang pertama, ada 3. Yang pertama, Allah adalah sumber pengetahuan. Bagaimana sikap kita? Kita harus takut Tuhan supaya kita menghasilkan pengetahuan yang benar. Kalau kita takut Tuhan berarti kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya. Yang kedua, orang Kristen harus bisa menguasai teknologi. Jangan teknologi menguasai kita, karena Tuhan kasih hikmat kita buat kita sehingga kita bisa menguasai teknologi itu, kita mempergunakan dengan baik. Jangan teknologi itu menguasai kita. Itu salah ya. Yang ketiga, teknologi harus digunakan untuk memenuhi hukum Tuhan. Ya, akal budi Tuhan berikan untuk kita, ya, untuk manusia, supaya bisa menghasilkan teknologi-teknologi, ya. Maka setiap hasil dari akal budi manusia itu harus untuk mengasihi Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kita harus mempergunakan teknologi itu dengan baik, dengan benar, hanya untuk satu. Hanya untuk siapa? Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan kita mempergunakan teknologi itu semau-maunya kita, seenak-enaknya kita, tapi kita mempergunakan teknologi itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada memuliakan nama-nama lain, tapi kita hanya memuliakan nama Tuhan. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, kita bisa mempergunakan teknologi itu dengan baik, ya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, "Ku cinta keluarga Tuhan." Baik adik-adik yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita akan memuji Tuhan dengan berkata persembahan kami.
Ya, baik adik-adik, persembahan syukur telah kita bawa. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita tunduk kepala, lipat tangan, tunduk kepala, lalu kita berdoa. 1, 2, 3. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur karena malam telah kami lalui bersama Tuhan, dan kami boleh lagi di pagi hari, pagi yang indah, kami boleh datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur walaupun dalam keadaan wabah ini, pandemi COVID ini, tapi kami tetap memuliakan Tuhan walaupun kami di rumah. Kami bersyukur, kami tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ibadah sekolah minggu di saat ini boleh berlangsung semua karena kasih dan tuntunan kuasa Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, dalam masa pandemik ini ya Tuhan, kami tetap belajar dari rumah, kami sebagai anak-anak tetap sekolah dari rumah, kami bermain di rumah, dan kami melakukan segala aktivitas kami di rumah. Tuhan Yesus Engkau memberkati kami, Yesus tetap menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Kami berdoa untuk mama papa kami yang juga bekerja dalam masa pandemik ini. Tuhan Yesus Engkau memberkati mama dan papa, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Oma dan opa kami, tante dan om kami juga Tuhan Yesus Engkau memberkati. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami berdoa juga bagi pendeta-pendeta kami berdoa bagi majelis-majelis kami yang tetap setia untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kakak-kakak pengasuh kami juga ya Tuhan, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus juga memberkati negara kami, Tuhan Yesus memberkati bangsa negara kami, kota kami, provinsi kami. Tuhan Yesus Engkau memberkati para pejabat-pejabat kami agar mereka memimpin bangsa negara kami ini, provinsi dan kota Jayapura ini dengan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, ibadah yang telah kami lakukan di saat ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami di saat ini yang kami lakukan agar menjadi berkat untuk kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni segala dosa yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan puji Tuhan dengan lagu yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Syukur bagimu. Ya adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Kakak Yuci mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Shalom.